Halo semuanya, selamat datang di Sapa JKN. Ini merupakan sarana informasi kesehatan yang di bawah naungan BPJS Kesehatan Watampone. Saya Alfiandi akan menemani Anda dalam perbincangan yang menarik ini. Episode kali ini kita akan mengulas secara mendalam terkait tindak lanjut pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN. Tentu terdapat berbagai pertanyaan dan tantangan mengenai syarat, ketentuan, dan dampak dari tindak lanjut pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN ini. Untuk membahas hal ini lebih dalam, kita telah kedatangan narasumber Kak Adinda Febriani selaku admin kepesertaan yang akan membantu kita secara mendalam terkait tindak lanjut pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN. Jadi mari kita sambut Kak Adinda. Halo Kak Dinda. Halo Kak Alfiandi. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Ya, jadi di sini Kakak biasa dipanggil Dinda. Dinda, Kak Dinda ya. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan nih Kak terkait pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan. Itu yang pertama, apa yang mendasari tindak lanjut pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN Kak? Jadi pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN itu sebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini wajib memberikan informasi tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan masyarakat. Nah, adapun kemudian bentuk pemberian informasi status kepesertaan ini dijelaskan dalam Surat Edaran 24 tahun 2024. Oh, jadi begitu ya Kak. Oke Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dalam tindak lanjut pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN ini Kak, apakah ada terdapat peserta yang menjadi target pemberian informasi status kepesertaan JKN Kak? Iya, jadi dalam ini ya pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN-nya itu yang menjadi targetnya itu terbagi menjadi dua, yaitu peserta JKN aktif dan peserta JKN non-aktif. Oh, jadi itu ya Kak yang menjadi targetnya untuk peserta. Kemudian ini Kak, adakah kriteria peserta yang menjadi target pemberian informasi status? Tadi kan apakah ada target, sekarang kriterianya yang menjadi target Kak, bagaimana itu? Nah, kan tadi targetnya itu peserta JKN aktif dan peserta JKN non-aktif. Nah, di sini peserta JKN aktif yang dimaksud itu adalah peserta baru atau new member beserta keluarganya yang sebelumnya belum pernah melakukan pencetakan KIS atau dia sifatnya non-JKN, di mana itu terdiri dari segmen PBIJK dan PBPU Pemda. Sedangkan untuk kriteria peserta JKN non-aktif itu merupakan peserta yang anggota keluarganya yang status kepesertaannya berubah dari aktif menjadi non-aktif. Adapun untuk peserta JKN non-aktif itu kriterianya adalah PBIJK, PBPU Pemda, anak PPU usia di atas 21 tahun sampai dengan 25 tahun, dan juga PPU swasta, baik yang di PHK dan atau PPU swasta yang usianya di atas 90 tahun. Oh, jadi itu ya Kak yang menjadi kriteria tiap jenis pesertanya. Nah, terus ini Kak, dalam pemberian informasinya ini media apa yang digunakan Kak dalam memberikan informasi status kepesertaan JKN-nya Kak? Jadi ini kan supaya informasinya itu sampai kepada peserta atau suratnya sampai kepada peserta JKN, maka ada dua metode yang dilakukan. Pertama itu menggunakan WhatsApp Blast, dan kedua itu melalui desa atau kepala desanya. Oh, jadi medianya ada dua ya Kak? Iya. Ada via WhatsApp, ada dari desa. Terus nih Kak, bagaimana percepatan dan kemudahan pengiriman surat pemberitahuan kepesertaannya Kak? Apabila melakukan WhatsApp, dia dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian apabila melalui desa itu dia cukup mudah karena dia melalui agen pesiar. Jadi surat pemberitahuannya itu diserahkan ke agen pesiar ya, atau
melalui pihak dinas sosial. Jadi gini Kak, kalau boleh bagaimana mekanisme penyampaian informasi status kepesertaan JKN itu Kak, mekanismenya? Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa pemberian informasi ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui WhatsApp Blast dan melalui desa. Adapun mekanisme apabila penyampaian informasi status kepesertaan menggunakan WhatsApp Blast, maka dilakukan oleh kantor pusat melalui pihak ketiga. Dan kemudian tetap yang menjadi target adalah peserta aktif PBIJK dan PBPU Pemda serta peserta non aktif. Dan untuk cara yang kedua yang melalui KP Desa itu BPJS Kesehatan mencetak surat pemberitahuan kepesertaan JKN, kemudian surat itu disampaikan ke kepala desa, dan ada sebelumnya kegiatan ini dituangkan dalam bentuk PKS. Apabila kemudian desa itu memiliki agen pesiar, maka penyampaian status kepesertaan ini dilakukan oleh agen pesiar. Namun apabila desa tersebut belum memiliki agen pesiar, maka yang melakukan adalah kepala desa atau perangkat desa yang ditunjuk. Nah, jadi tadi kan itu kita bahas tentang mekanismenya ya Kak. Terus gimana dong Kak untuk monitoring dan evaluasi pemberian informasi status kepesertaan JKN-nya sendiri Kak? Nah, kan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi supaya kita tahu apakah pihak ketiga ini telah menyampaikan surat tersebut kepada peserta JKN atau yang bersangkutan atau belum. Olehnya bentuk monitoring yang dilakukan yaitu dengan melakukan spot check. Jadi spot check ini adalah salah satu mekanisme yang dilakukan dalam memastikan apakah dokumen yang telah diberikan itu sampai ke peserta atau tidak, dan dituangkan dalam lampiran berita acara penyelesaian pekerjaan pengiriman atau pemberian informasi status kepesertaan JKN oleh pihak ketiga. Nah, jadi spot check ini ceritanya kita melakukan sampling minimal 1% dari jumlah kepala keluarga yang menjadi target setiap tahapan pengiriman atau pemberian informasi status kepesertaan JKN. Kemudian petugas spot check yang telah diberi surat tugas turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan tersebut disertai dengan dokumentasi terhadap pelaksanaan spot check. Pelaksanaan spot check ini dapat dilakukan melalui pengecekan terhadap peserta yang telah mengakses layanan dan menjadi bagian dari target sampling yang telah ditetapkan. Adapun formulir spot check-nya itu juga berisi terkait pertanyaan apakah orang tersebut telah mengakses pelayanan kesehatan atau belum. Kemudian itu hasil spot check-nya, apabila ditemukan informasi bahwa surat ini tidak sampai kepada peserta, maka dikoordinasikan kembali dengan pihak ketiga terkait alasan dan hambatannya sehingga surat tersebut tidak sampai. Kantor cabang juga wajib memberikan teguran secara tertulis kepada pihak ketiga terkait penyampaian informasi status kepesertaan JKN yang tidak sampai. Oh, jadi gitu ya Kak monitoringnya. Terus ini pasti dengan adanya pemberian informasi ini pasti ada dampaknya ya Kak. Apa kira-kira manfaat dari pemberian informasi status kepesertaan JKN itu Kak? Nah, jadi adapun manfaat pemberian informasi status kepesertaan JKN itu adalah masyarakat tahu bahwa status kepesertaan mereka aktif dan atau tidak aktif. Apabila aktif, maka mereka dapat memastikan bahwa diri mereka terlindungi dan dapat mendapatkan manfaat yang optimal dari program jaminan kesehatan nasional. Jadi apabila mereka tahu bahwa status kepesertaannya non-aktif, maka dia dapat memproteksi dirinya untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya sehingga dia mampu memanfaatkan program jaminan kesehatan nasional terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Oh, jadi gitu ya Kak, manfaat, mekanisme dan yang lain-lainnya. Terus untuk tantangannya sendiri Kak, tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam pemberian informasi status kepesertaan JKN ini sendiri Kak? Nah, tantangan secara umumnya itu mungkin penyampaian surat informasi kepesertaan ini membutuhkan effort yang lebih besar apabila kondisi lokasi desa jauh dan terpencil.
karena mungkin memerlukan waktu yang lama, jalanan yang agak ini ya. Namun hal itu tetap diupayakan secara maksimal mengingat peserta JKN yang berada di daerah terpencil pun juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi status kepesertaannya. Oh, jadi gitu ya, Kak. Jadi tindak lanjut pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN ini bertujuan untuk memastikan terdapat pemberian informasi status kepesertaan kepada peserta JKN, baik peserta JKN aktif maupun non-aktif, serta peserta JKN dapat mengetahui status kepesertaan yang dimilikinya. Ya, betul sekali, Pak Alfiandi. Oke. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan episode kali ini untuk Sobat Sapa JKN, dan terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa, Kak Adinda Febriani. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Sapa JKN, dan tetaplah sehat. Terima kasih.